Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari series Delivery Man episode yang kedua. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan percakapan kedua hantu Ji-hyun dan Byung-chul, yang mana ternyata Byung-chul berbohong dirinya orang kaya. Rupanya dia hanya seorang pekerja kantoran yang meninggal karena kecelakaan kerja. Di toilet, Yongmin begitu bersemangat dengan ide Ji-hyun mengenai taksi khusus hantu ini. Setelah itu, kedua hantu itu jujur mengenai kebenaran Byung-chul sehingga membuat Yongmin marah. Byung-chul memberitahu bahwa dirinya mempunyai emas batangan yang dia simpan dan meninggal setelah 1 bulan menikah. Ia menyesal karena tak bisa menepati janji membuatkan bak mandi untuk istrinya. 2천만 원은 못 드려도 200만 원은 드릴 수 있습니다. 근데 신혼집 공사할 때 욕조를 못 해준 게 마음에 걸려서. Mereka melihat istri Byung-chul yang lewat, namun Yongmin menolak permintaan Byung-chul untuk membantunya. 기사님, 제발 한 번만. 몰라요. 나 사기당했어. Saat ini polisi sedang menyelidiki kasus Ji-hyun dan terdapat beberapa tersangka yang berprofesi sopir taksi dan juga ibu Yongmin. Yongmin yang tiba di rumahnya masih kesal dengan Ji-hyun karena merasa ditipu. Ji-hyun masuk ke dalam rumah dan membujuk Yongmin untuk membantu Byung-chul dan mendapatkan uang. Yongmin diminta membentulkan pipa wastafel dan dia teringat dengan ibunya yang berjanji membuatkan bak mandi untuknya. 엄마, 나도 욕조 갖고 싶어. 꼭 욕조 만들어줄게. 약속. Sementara itu, Ji-hyun melihat-lihat foto di rumahnya Yongmin. Karena di luar hujan, Ji-hyun tidur di dalam rumah. Hal ini membuat Yongmin heran namun membiarkannya. Keesokan harinya, Ji-hyun membujuk Yongmin agar tak menjual taksinya dan ternyata Yongmin benar-benar gak jadi menjualnya dan menuju ke rumah Byung-chul. Kedua hantu itu pun senang dan tak menyangka Yongmin berubah pikiran. Byung-chul menceritakan dia punya emas batangan yang dia sembunyikan di ponselnya dan ingin memberikannya pada istrinya sebagai kejutan. Kemudian, mereka menyusun rencana untuk masuk ke dalam rumah Byung-chul sebagai teman baiknya dan menemui istrinya agar tidak dicurigai. Dari cerita Byung-chul, mereka bertemu 10 tahun lalu sejak di panti asuhan dan bertemu lagi saat bekerja di kafe. Keduanya pun jatuh cinta dan menikah. Yongmin dengan gugup menemui istri Byung-chul yang bernama Soyeon. Dengan artinya ia pura-pura ingin memasang bak mandi seperti yang Byung-chul minta. Karena akting Yongmin yang meyakinkan, Soyeon pun percaya. 아니 그렇게 하면 누가 문을 열어줘요 기사님. 치면 기사님 때문이에요. 알았어요? 가시기 전에 저만. 들어오세요. Di dalam rumah, Yongmin pura-pura meminta Soyeon untuk mencari kontrak sewa rumah agar dirinya leluasa mencari ponsel berisi emas itu. Awalnya mereka tak menemukan emas itu di ponsel Byung-chul, sehingga membuat Yongmin merasa tertipu. Namun akhirnya Byung-chul ingat dan menemukan emas itu di dalam AC. Setelah itu, Soyeon ditelepon perusahaan Byung-chul bahwa kompensasi kecelakaan kerja sudah diproses. Yongmin pun mengantar Soyeon ke perusahaan Byung-chul. Scene beralih ke kantor polisi. Menurut detektif, salah satu tersangka yang menyebabkan Ji-hyun meninggal adalah ibunya Yongmin. Namun, karena di kejadian itu ibu Yongmin meninggal, membuatnya dihapus dari daftar tersangka. Kemudian para detektif mengunjungi nenek Yongmin dan nenek Yongmin bertanya pada mereka apakah sudah menangkap pelaku yang menyebabkan ibu Yongmin meninggal. Detektif mengaku belum menemukan pelaku dan bertanya siapa yang mengemudikan taksi milik ibu Yongmin pulang ke rumah. Nenek Yongmin tak tahu siapa yang mengantar taksi itu karena taksi itu sudah ada di rumah setelah pemakaman. Rupanya Yongmin lah yang mengambil alih taksi itu untuk digunakan sampai sekarang. Namun kamera dashboard taksi itu hilang saat ditemukan. Para detektif bingung dengan kasus ini dan curiga seseorang yang mengambil kamera dashboard itu pelakunya. Kemudian, mereka berencana fokus ke taksi milik Yongmin dan melacak taksi itu dari CCTV sepanjang kejadian. Di kantor Byung-chul, Soyeon diberitahu bahwa uang kompensasi kecelakaan sebesar $300.000. Kemudian, muncul perempuan parubaya yang menangis dan mengaku ibu Byung-chul. Byung-chul sendiri heran karena merasa tak mengenal perempuan itu. Perempuan itu menunjukkan KTP dan berkas yang menunjukkan dirinya adalah ibu kandung Byung-chul. Perempuan itu mengaku meninggalkan Byung-chul di panti asuhan karena dirinya sempat dipenjara. Ia memberikan buku tabungan dan deposito pada Soyeon
yang dia simpan untuk diberikan pada Byung Chul. Bahkan, dia memberikan foto masa kecil Byung Chul untuk meyakinkan mereka. Perempuan itu ingin mengunjungi rumah Abu Byung Chul. Lalu mereka pun ke sana sambil membawakan makanan dan buah-buahan sebagai persembahan. Namun anehnya, perempuan itu membawakan buah kiwi padahal Byung Chul sendiri alergi pada buah itu. Setelah itu, Soyeon bercerita bahwa dirinya dan Byung Chul belum mendaftarkan pernikahan mereka. Dan entah kenapa, perempuan itu tersenyum mendengar Soyeon belum mendaftarkan pernikahan. Setelah mereka berpisah, Soyeon ditelepon perusahaan bahwa perempuan itulah yang mendapatkan uang kompensasi kematian Byung Chul karena dia sebagai ibu kandung. Soyeon terkejut karena perempuan itu membocorkan pada perusahaan bahwa dirinya belum mendaftarkan pernikahan. Soyeon protes pada perempuan itu dan perempuan itu memasang wajah memelas bahwa dirinya punya masalah keuangan dan butuh uang itu. Ia berjanji akan memberikan Soyeon bagian setelah masalahnya selesai. Byung Chul marah karena hal ini. Di dalam mobil, perempuan itu rupanya membuka kedoknya. Rupanya dia hanya akting bertingkah seperti ibu Byung Chul, padahal dirinya hanya teman ibu Byung Chul saat di penjara. Perempuan itu dan pria yang ada di sampingnya adalah komplotan penipu. Di perjalanan pulang, Yongmin berhenti menepikan mobilnya. Dia merapikan spanduk yang dia pasang yang isinya mencari saksi terkait kematian ibunya yang saat ini belum ada saksi yang muncul. Yongmin memberitahukan Ji-hyun bahwa dirinya meragukan perempuan itu sebagai ibu kandung Byung Chul. Karena curiga, perempuan itu tak tahu Byung Chul alergi buah kiwi. Ia sangat tahu bahwa keluarga korban tak akan menyukai uang kompensasi kematian anggota keluarga karena dirinya pernah mengalami hal itu. Ia memberitahu Ji-hyun bahwa ibunya meninggal 3 bulan lalu, namun polisi belum menemukan pelakunya. Ji-hyun mengajak Yongmin menyelidiki kasus ini agar bisa menenangkan jiwa mereka yang jadi korban. Keesokannya, Yongmin dan Ji-hyun menyelidiki rumah perempuan itu dan berhasil masuk ke dalam. Mereka heran dengan keadaan rumah itu yang berantakan dan menemukan sebuah foto perempuan itu bersama wanita yang mereka duga ibu kandung asli Byung Chul. Kemudian mereka mengkonfirmasinya pada Byung Chul. Namun Byung Chul tak mengingatnya. Yang dia ingat hanya ibu kandungnya punya bekas luka di tangannya. Kemudian Yongmin memberitahu Soyeon tentang kecurigaannya pada perempuan itu dan meyakinkan agar tak menyerah mengenai uang kompensasi itu. Kemudian mereka berkumpul untuk memastikannya dan meminta cap sidik jari perempuan itu untuk keperluan dokumen. Perempuan itu mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan tangan kirinya. Yongmin yang tak sabar pun membuka paksa sarung tangan kanan perempuan itu dan entah bagaimana, perempuan itu juga memiliki luka di tangan kanannya. Setelah perempuan itu cap sidik jari itu rupanya tidak berbekas karena sidik jari perempuan itu sudah rata. Hal ini membuat mereka kesulitan membuktikan perempuan itu adalah ibu kandung Byung Chul atau bukan. Perempuan itu sadar bahwa dirinya dicurigai, lalu marah dan memberikan rambutnya sekaligus menantang tes DNA. Perempuan itu sangat percaya diri karena yakin pihak Yongmin tak mempunyai sampel DNA Byung Chul. Hal ini membuat Soyeon shock lalu pingsan. 나만 이상해? 네가 시켰니? 뭐 민증이랑 아니면 응? DNA 검사라도 해봐. 그럼 대조할 DNA도 Soyeon dibawa ke rumah sakit dan dokter memeriksanya lalu memberitahu bahwa Soyeon sebenarnya lagi hamil 3 bulan. Soyeon ingin meminta tes DNA pada bayi itu untuk membuktikan dirinya mengandung anak Byung Chul. Namun tak kenapa, Ji-hyun sangat paham mengenai hukum tes DNA pada bayi yang masih dalam kandungan dan risikonya. Mengetahui hal itu, Soyeon jadi enggan melakukan tes DNA pada bayinya. Setelah itu, wanita penipu ini melabrak Soyeon dan Yongmin, lalu menuduh keduanya adalah pasangan selingkuh. Yongmin yang mendengarnya tak terima dan mengancam wanita itu akan membeberkan penipuan wanita itu. Soyeon mengikhlaskan uang kompensasi itu karena tak ingin membahayakan anaknya dan tak ingin berurusan dengan wanita itu lagi. Di kamarnya, Yongmin dan Ji-hyun begitu frustasi dengan Soyeon. Meski begitu, Yongmin tak lupa tujuan awal mereka yaitu membuatkan bak mandi untuk Soyeon. Mendengar hal itu membuat Ji-hyun senang karena Yongmin mau membantu hantu-hantu seperti dirinya dan Byung Chul. Yongmin sedikit tersipu mendengar pujian dari Ji-hyun lalu protes mengapa Ji-hyun seenaknya masuk ke kamarnya. Keesokannya Yongmin dibantu Sok-jin membuatkan bak mandi untuk Soyeon. Saat keduanya bekerja, Ji-hyun menemukan sesuatu. Scene pindah ke perusahaan di mana wanita itu sedang mengurus uang kompensasi Byung Chul dan akan menandatanganinya. Mereka sudah percaya diri akan mendapatkan uang itu. Namun Yongmin dan kawan-kawan datang lalu menunjukkan bukti bahwa wanita itu bukanlah ibu kandung Byung Chul.
Rupanya, Yongmin menyerahkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa wanita itu bukanlah ibu kandung Byung-chul. Yongmin mendapatkan hasil tes DNA milik Byung-chul karena rupanya mendaftarkan kartu DNA-nya lalu mencocokkannya dengan sampel rambut wanita itu tempo hari. Karena semuanya terbukti wanita itu penipu, membuat Soyeon marah dan hendak melaporkan mereka ke polisi. Wanita itu dan temannya pun kabur, lalu Yongmin pun mengejar mereka namun gagal. Mereka sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan menunggu mereka tertangkap. Ji-hyun lega kasus ini telah selesai dan dia ingin mengetahui alasannya sendiri gentayangan menjadi hantu seperti Byung-chul. Ji-hyun yakin dirinya dan Yongmin pernah bertemu karena suatu alasan. Yongmin terkejut dengan kata-kata Ji-hyun, lalu keduanya saling bertatap mata sehingga menjadi salah tingkah. Mereka senang kasus ini selesai dan hendak tos. Namun karena Ji-hyun hantu, mereka gagal tos hingga membuat Ji-hyun tersungkur. Saat Yongmin hendak menolong Ji-hyun, Yongmin terkejut saat melihat Ji-hyun mengenakan ikat rambut ibunya di pergelangan tangan Ji-hyun. Dan disinilah episode kedua berakhir.